Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irgi Faridzi Putra dengan NIM 2122447. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas video analisis kurikulum tentang apa itu kurikulum, kurikulum KBK, KTSP, dan K13, dan faktor penyebab pengembangan kurikulum. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu kurikulum. Kurikulum ini yang telah kita ketahui sebagai rencana atau program pendidikan yang berfungsi sebagai pedoman dalam proses belajar mengajar di suatu lembaga pendidikan. Nah, kurikulum ini mencakup yang pertama tujuan pendidikan, materi pembelajaran, metode pengajaran, dan evaluasi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Adapun dari masing-masing kurikulum ini, yang pertama kita bahas tentang kurikulum KBK, yaitu kurikulum berbasis kompetensi. KBK ini mulai diterapkan pada tahun 2004 sebelum KTSP dan menjadi cikal bakal KTSP. Nah, KBK ini berfokus pada pengembangan kompetensi siswa dengan indikator-indikator yang lebih spesifik dibandingkan kurikulum sebelumnya. Maksud dari kompetensi yang dikembangkan mencakup 3 arah, yaitu kognitif, pengetahuan, afektif, sikap, dan psikomotorik keterampilan. Dan yang kedua itu kurikulum KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, KTSP ini diterapkan pada tahun 2006 dan merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum KTSP ini memberi kebebasan kepada sekolah. Kenapa? Untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal, selama tidak bertentangan dengan standar nasional pendidikan. Nah, adapun penekanannya pada pengembangan kompetensi siswa secara menyeluruh, termasuk aspek tadi, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, kita bahas kurikulum K13. Kurikulum K13 ini mengembangkan dari KTSP yang mulai diterapkan pada tahun 2013. Nah, kurikulum K13 ini berfokus pada pembelajaran yang berbasis kompetensi dengan pendekatan tematik integratif di tingkat dasar. Terdapat pada pendekatan pendidikan karakter, literasi, dan keterampilan. Nah, seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Dan pembelajarannya menggunakan pendekatan saintifik seperti mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Selanjutnya kita bahas penyebab pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama adanya perubahan sosial dan teknologi. Perkembangan teknologi dan informasi menuntut adanya perubahan dalam pendekatan pembelajaran untuk menyiapkan siswa menghadapi tantangan di masa depan. Dan yang kedua ada peningkatan kualitas pendidikan. Nah, pengembangan kurikulum dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memastikan lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan tuntutan global. Nah, yang ketiga penyebab perubahan kurikulum ini adanya kebutuhan pasar kerja. Kurikulum perlu dikembangkan agar lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berubah. Dan yang keempat penyebabnya tantangan globalisasi. Nah, globalisasi ini sangat mempengaruhi pola pikir, budaya, dan ekonomi. Sehingga kurikulum perlu disesuaikan untuk menyiapkan siswa yang mampu bersaing secara global. Dan yang terakhir adanya kebijakan pemerintah. Pemerintah sering mengembangkan kurikulum sebagai bagian dari kebijakan untuk meningkatkan pendidikan, merespon masukan dari masyarakat dan para ahli pendidikan. Nah, dapat kita simpulkan bahwasannya setiap perubahan atau pengembangan kurikulum di Indonesia ini bertujuan untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan nasional maupun internasional. Nah, sedikit materi dari saya akhiri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.